Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf teman-teman yang sudah lama menunggu. Oke, sebelum dimulai, ada pertanyaan dulu nggak? Bismillah. Ada pertanyaan dulu nggak? Dimulai dari pertanyaan kali ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman. Kita ini ya, modul 5. Modul 5 itu tentang turunan ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak? Oke, kalau tidak ada, saya mulai dari sini aja deh. Dari definisi. Jadi apa itu turunan? Saya langsung ini aja ya, langsung to the point aja. Jadi ini definisinya adalah turunan. Boleh, boleh. Nanti kita bahas ya. Halaman 435. Oke, nanti kita coba bahas. Tapi kita coba mulai definisi. Ini kayaknya 435 tuh 435 tuh bab 4 ya? Oh, kalau bab 4. Oke, saya mulai dari pertanyaan dulu karena ini adalah modul yang keempat. Berarti modul yang keempat ini tentang limit ya. Ya, jadi ini nomor 7 halaman 434 ya teman-teman. Ini tes formatif. Sekali lagi ini itu tes formatif. Eh, yang kedua ya tentang kekontinuan. Jadi ini soal tes formatif yang kedua. Halaman 434 ya. Apa 435 lah pokoknya. 435. Kalau di saya sih 435 ya. Oke, jadi agar fx sama dengan bla bla bla, continue kanan di x sama dengan 0 gitu ya. Ya ini saya juga baru dengar ya istilah continue kanan. Karena continue ya continue aja gitu ya. Jadi continue kanan di apa nih? Di x sama dengan 0, maka nilai a-nya harus berapa. Nah, masih ingat definisi. Pokoknya ingat ya teman-teman, ini definisi eh, limit. Jadi memiliki nilai limit ya. Jadi suatu fungsi eh, dapat dikatakan kontinu di jadi kontinunya di x sama dengan sesuatu ya. Jadi spesifik ya. Di x sama dengan a, maka ada dua hal yang harus dicek. Yang pertama adalah dia memiliki nilai limit ya. Jadi limit
X menuju A di fx-nya ada, artinya apa? Artinya limit kirinya harus sama dengan nilai limit Kanan. kanannya ya. Masih ingat yang gitu ya? Jadi Ya, Pak. definisinya seperti itu. Dan yang kedua adalah di mana nilai limit X menuju A dari fx-nya ini harus sama dengan FA ya. Jadi suatu fungsi kontinunya itu syaratnya dua. Dia punya, jadi sebenarnya tiga sih. Ya ini karena dipecah kan. Nilai ini sama. Nah, terus ada dan sama dengan FA. Nah, sehingga nanti kalau misalnya continue dia di X sama dengan nol, maka berapa? Jadi kalau kayak gitu kita coba nyari nilai limitnya dulu. Ya. Nah, katanya continue kanan. Berarti kita coba pakai limit yang kanan. Tapi harusnya nilainya sama ya. Nilainya sama. Kita akan coba mencari limit X menuju 0 positif. Berarti pakai fungsinya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Dari fungsinya adalah X kuadrat ditambah cos X. Maka nanti kalau saya masukin jadinya 0 kuadrat ditambah cos 0. Artinya berapa nih? Sama dengan 0 tambah 1 ya. Jadinya adalah 1. Jadi nilai limitnya 1. Nah, terus kalau misalnya dianya limit X menuju 0 negatifnya dari fx, berarti dia pakai fungsinya kalau 0 negatif berarti pakai yang atas ya. Berarti pakainya adalah A dibagi ini ya, dibagi X dikurang 2. Nah, ini harus sama dengan apa? Ya, ini kalau saya hitung kan berarti kalau saya masukin 0 berarti jadinya adalah A dibagi 0 dikurang 2 ya. Artinya A dibagi negatif 2 atau min A per 2. Nah, dari pernyataan yang pertama ini, nah, jadi ntar teman-teman tulisin. Karena agar apa ya? Agar fx di x sama dengan 0 memiliki limit, maka nilai limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Maka gitu ya. Maka limit x. Jadi ini cara nulis versi sayanya lah ya. Dari fungsi fx harus sama dengan limit x menuju 0 positif dari fx. Sehingga maka nanti tinggal masukin nih teman-teman. Nanti jadinya adalah minus A per 2 sama dengan 1. Maka dari sini saya bisa dapetin A-nya sama dengan negatif 2. Gitu kurang lebih. Ya walaupun kalau mau PG mah langsung aja. Tapi kalau cara ngerjain secara urutannya seperti itu. Sebenarnya belum beres ya. Sehingga A-nya sama dengan min 2. Nah agar punya limit itu A-nya min 2. Nah akan dibuktikan sebenarnya harusnya kalau ini akan dibuktikan selanjutnya gitu ya. Jadi nanti dijelasin aja selanjutnya akan dibuktikan bahwa limit x menuju 0 dari fx-nya harus sama dengan f0. Gitu. Nah, kalau f0 masukinnya ke yang mana? Masukinnya ke yang atas. Oh, berarti sama ya. Jadi yang namanya f0 sama dengan A-nya min 2 ya. Jadi negatif 2 atau A dibagi negatif 2 atau min 2 dibagi sorry. Min 2 dibagi tadi saya mana ya? Min 2 dibagi 0 ya, berarti 0 dikurang 2 berarti sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Dan limitnya x menuju 0 dari fx sama dengan limit x menuju 0 negatif fx. Udah ketahuan ya, tadi ini berapa nilainya? 1 ya. Kan harus sama dengan 1 dia. Sama dengan, gitulah pokoknya cara nulisnya ya teman-teman ya. Ini versi saya aja nulis sama dengan 1. Sehingga simpulannya continue gitu ya. fx continue di x sama dengan 0 saat A-nya sama dengan min 2. Gitu. Ini kalau versi kalau ngerjain ini sih gitu ya. Jadi jelasin gitu.
Ya, tapi beberapa teman-teman tuh gitu udah bener sih, A-nya min 2 gitu. Cuman eh, seninya matematikanya ini ditulis gitu. Itu ya teman-teman. Itu soal yang apa namanya? Ya, yang formatif yang ini ya. Oke, saya masuk ke bab selanjutnya ya. Kak, izin mau tanya Boleh, Kak. boleh. Boleh, boleh. Ini skin recordnya ada nggak ya? Atau di Ya, YouTube mana gitu? ya ada recordnya nanti. Oh, oke oke. Makasih Kak, itu aja mau ditanya. Oke, Thank you. siap. Yo, sama-sama. Oke, nanti link dikirim di grup atau di YouTube Gazaritmetika ya. Oke, selanjutnya ya kita mulai ke modul yang kelima. Wah, kita udah berarti modul yang kelima berarti udah pekan kelima ya teman-teman. Udah cepet banget nih. Turunan teman-teman. Oke, saya pakai yang di buku tapi mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau di buku kan semuanya perlu dibahas jadi panjang. Oke, saya cuma jelasin aja poin-poin intinya yang harus teman-teman tahu. Jadi turunan atau disebutnya derivatif pertama ya, turunan pertama. Kadang turunan ini maknanya bisa beberapa ya. Maksudnya turunan tuh maksudnya keturunan gitu ya. Ya maksudnya di sini tuh bahasa matematisnya derivatif ya. Jadi turunan pertama atau derivatif pertama itu didefinisikan oleh ini. Jadi definisi itu kalau ditanya definisi ini teman-teman. Turunan pertama, jadi harus dijelasin. Jangan ujuk-ujuk gini juga sih. Jadi harus dijelasin. Turunan pertama di X sama dengan 0. Mohon maaf. Ini tuh masih masih ini, masih ada. Turunan pertama fungsi fx terhadap x titik x sama dengan 0 ditulis didefinisikan sebagai f aksen x0 itu kayak gini dan limitnya ada limitnya ada itu turunan pertama. Apabila fx memiliki turunan untuk semua x di suatu nah, maka nanti jadinya kayak gini. Jadi kalau ini hanya di titik ini. Nah, kalau ini untuk semua x dalam i. I itu interval ya. Nah, itu. Suatu selang. Selang I itu interval atau selang ya bahasa ininya interval. Makanya I deh. Nah, contohnya gimana? Mungkin sebagian teman-teman udah tahu bahwasannya turunan x kuadrat adalah 2x. Ini saya kasih contoh ya, teman-teman. Contohnya gimana? Jadi kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat, nah tentukan, misal soalnya kayak gitu, tentukan turunan fx atau f aksen x dengan, biasanya suka ada tuh, menggunakan definisi. Jadi kalau di matematik, kalau udah levelnya kuliah, peduli amat dengan hasil, proses akan lebih, apa ya, lebih utama. Jadi tentukan f aksen dengan menggunakan definisi. Dengan menggunakan definisi. Definisi. Gimana ya nulisnya enaknya? Oh, gini aja. Tentukan f aksen dengan menggunakan definisi. Kan suka ada ya di soal apa? Tugas atau di soal tuton yang ikut tuton ya di soal TMK gitu ya. Jadi tentukan turunan pertama X dengan menggunakan definisi. Nah, saya mah udah tahu turunannya 2X ya. Iya kan? Pasti sebagian teman-teman saya yakin pernah belajar juga turunnya 2X. Cuman maksudnya dia harus dengan definisi. Berarti ngerjainnya harus pakai definisi. Definisinya mana? Ini ya. Jadi yang namanya f aksen X itu katanya di definisi itu sama dengan apa? Limit H menuju 0 gitu. Dari fx plus H ya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat, artinya kalau saya tanya fx plus h, artinya apa? Mengganti ya, mengganti nih, ganti nih. Seluruh nilai x-nya ganti jadi x plus h ya. Jadi kalau diganti bulat, ganti bulat gitu ya. Ganti
A ganti muam, ganti X plus H. Berarti ini harus diganti X plus H. Maka nanti jadinya adalah X plus H pangkat 2. Sampai sini oke nggak teman-teman? Tergantung fungsinya ya, kebetulan X kuadrat. Nah, maka nanti yang Fx plus H di sini, ya Fx plus H ya, tinggal ganti pakai itu. Saya nggak, saya langsung ya teman-teman ya. Jadi X plus H kuadrat gitu ya. Dikurangi apa? Dikurangi fx. Kalau fx itu apa? Ini fx itu yang ada di soal, yaitu x kuadrat gitu. Dibagi apa? Dibagi h. Jadi yang perlu teman-teman ganti adalah bagian fx plus h-nya aja ya. Jadi bagian ininya aja yang perlu diganti. Jadi ini ya, yang perlu diganti, yang perlu teman-teman dan apa ya ganti ya, perlu ganti dari fungsinya adalah ini doang. Jadi kalau udah ininya diganti, masukin sini, tinggal selesaikan dengan menggunakan limit. Nah, cara ngerjain limitnya jangan pakai L'Hopital ya, nggak lucu nanti. L'Hopital itu turunan, turunan didefinisiin pakai turunan. Jadi kita nggak bisa pakai definisi. Jadi ngerjainnya pakai konsep limit yang udah dipelajari ya. Berarti caranya kita uraikan jadinya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah h kuadrat dikurang x kuadrat dibagi gitu ya. Set h. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya bagaimana cara menguraikan. Jadi kalau misalnya di antara teman-teman barangkali nih saya husnuzon bagi kenapa ini jadi gini gitu. Suka ada kan biasanya pertanyaan gitu. Biasanya dari setiap semester suka ada pertanyaan kayak gitu. Ini kenapa sih jadi kayak gitu? Nah, ini menggunakan sifat ini teman-teman. Pakai bentuk yang namanya A plus B kuadrat itu jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Misal ini adalah apa? M ditambah N. Ganti aja M, N gitu. Jadi A-nya tinggal diganti. Nah, sama kayak X plus H juga gitu. Kalau ada X plus H kuadrat jadinya apa? A-nya diganti X, B-nya diganti H. Jadinya adalah X kuadrat ditambah 2XB ya, atau 2XH, sorry. Kan B-nya diganti H. 2XH ditambah H kuadrat gitu ya. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Nah, terus ntar jadinya setelah itu ada sesuatu yang dicoret ya teman-teman ya. Yang dicoret yang mana? Bagian ini enaknya dicoret sama ini. Karena dianya X kuadrat sama min X kuadrat. Jadi habis sehingga nanti jadinya adalah limit H menuju 0 dari 2XH. Nah, ini 2XH tambah H kuadrat itu bisa di 2XH ditambah H kuadrat itu bisa difaktorkan. Jadinya adalah H kurung buka. Kalau hanya diambil, sisanya adalah 2X. Kalau hanya diambil satu berarti sisanya ada hanya satu ya. Jadi kalau saya faktorin langsung berarti jadinya 2x atau h-nya dikeluarin ya. Dikali 2x ditambah h gitu ya. Dibagi apa? Dibagi h. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada h yang sama menurut konsep limit kemarin dia boleh dicoret. Oke, kalau udah kayak gini berarti substitusi hanya 0. Maka nanti jadinya apa? 2x ditambah hanya 0. Sehingga nanti dapatnya apa? 2x. Tuh, ya. Terbukti bahwa turunan X kuadrat adalah apa? 2X ya, teman-teman. Jadi, tapi dia harus pakai definisi. Jadi ngerjainnya harus pakai definisi, ya harus gini ngerjainnya. Begitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh sebelum saya lanjutin ke selanjutnya. Monggo. Jadi dengan definisi. Ada? Ya, itu pokoknya di buku itu. Ya, halo? Enggak, Kak, enggak. Maaf, Iya Kak. ya. Oh enggak, oke. Jadi di buku semua contoh sin cos juga sama. Ada yang bingung nggak kalau dianya yang sin sama cos? Sebenarnya ada semua contohnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Turunan sin apa? Ada yang tahu nggak turunan sin apa? Kos. Kenapa cos? Turunkan sin dengan menggunakan definisi gitu. Jadi turunkan y atau fx sama dengan apa? Sin x dengan menggunakan definisi. Menggunakan definisi. Kata siapa cos gitu ya? Definisi gitu.
Nah, berarti kalau misalnya diminta turunkan dengan definisi, berarti kalau saya punya f aksen itu, f aksen ini sama dengan apa? Sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h ya. Saya langsung ininya kalau dia fx itu sin x, kalau fx plus h ganti x plus h gitu ya. Jadinya ntar adalah sin x ditambah h dikurangi sin x dibagi apa? Dibagi h gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti kita nggak bahas ini sih dia di modul berapa sih yang sebelumnya? Yang 4 ya. Nggak terlalu membahas ini karena kita cuma bahas yang ringan-ringan, yang aljabar dan segala macam. Jadi ini sebenarnya kalau pakai rumus trigono, nah itu rumus trigono ini yang mungkin eh, perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau saya punya sin A dikurang sin B, ini ada rumus trigono yang perlu dihafal. Sin min sin itu dia 2 kosin dianya. Nah, 2 kosin tuh dia sudutnya dijumlah dibagi 2, sudutnya dikurang terus dibagi 2 gitu. Nah, pakainya rumus ini. Jadi kenapa bisa kayak gini? Ini panjang ceritanya ya dari segitiga. Jadi mundurnya terlalu jauh. Jadi saya langsung aja ke sini. Jadi nanti jadinya adalah jumlahin terus dibagi 2 jadinya sin x ditambah h ditambah x dibagi 2 dijumlahin dibagi 2. Sorry, 2 cosnya belum. Ini harusnya bukan sin ya tapi cos ya. Maaf. Jadi di sini harusnya adalah 2 dikali cos gitu ya. 2 dikali cos ini dikali sin. Nah, ininya dikurang. Gitu ya. Ya, barangkali ada yang perlu untuk menjelaskan ini di Tuton ya. Jadi silakan bisa kita buat jadi kayak gini. Maka nanti jadinya adalah limit H menuju 0. Nanti jadinya 2, ya boleh saya tulis 2 dikali cos 2x plus H dibagi 2 ya. Sudutnya ntar kayak gitu nggak bisa dijumlahin sederhana. Nah, kalau ini X kurang X-nya habis jadinya sin H per 2. gitu. Nah, dibagi apa? Dibagi H. Nah, sebenarnya nanti 2 ini tuh ya bisa kita oper teman-teman. Jadi ini karena 2, ini sebenarnya bisa kita oper ke bawah jadinya per 2 di sini. Boleh ya? Karena sebenarnya kalau saya punya H per 2 itu, nanti 2-nya bisa naik ke atas, jadinya 2 gitu. Tapi mau saya pindahin ke bawah juga boleh aja ya. Nah gitu. Kenapa saya pindahin? Karena nanti bagian ini, kalau ada limit bentuk kayak gini, H menuju 0, dari bentuk kayak gini, itu jadinya 1. Jadi ada sebuah konsep dasar limit trigono, di mana kalau saya punya limit, setiap limit misal X menuju 0, dari sin X per X ya, itu sama dengan 1. Sama dengan limit X menuju 0 dari sin AX plus AX ya. Ini sama dengan 1. Jadi kalau sin AX per AX itu 1, sin 2X per 2X 1, sin H per 2 per H per 2 1 gitu. Jadi ini pasti nilainya berapa? 1. Kalau menurut limit trigono. Nah, sehingga nanti sisanya adalah karena ini 1 jadinya adalah sama dengan limit H menuju 0. Ini jadinya tinggal cos 2X plus H per 2. Gitu aja. Nanti H-nya dimasukin 0, maka nanti jadinya adalah cos 2X ditambah 0 per 2. Jadinya X doang. Makanya nanti jadinya cos X. Gitu. Jadi turunan sin itu cos. Begitu ya teman-teman ya. Itu ada di buku sebenarnya lengkap ya. Jadi ada di buku lengkap itu kenapa turunan cos, min, sin, dan segala macam ya. Silakan ada pertanyaan dulu. Nah, itu definisi. Jadi kalau pakai definisi cara ngerjainnya gitu. Tapi teman-teman, kalau misalnya pakai definisi kalau kalau setiap nurunin pakai definisi repot nih, repot. Maka maka akhirnya diberikanlah sebenarnya di buku nggak ada ya, cuman saya kasih aja. Nah, ini bentuk-bentuk dasar lah. Jadi saya kumpulin namanya bentuk-bentuk turunan dasar yang perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, jadi kan kalau turun itu pakai definisi tuh.
fungsi apapun tuh pakai definisi. Nah, kan ribet. Maka ya ini kalau di buku sih nggak ada. Cuman saya coba akalin supaya teman-teman mudah. Oh, ada ternyata. Nah, ini maksud saya tuh. Rumus-rumus nah ini ada nih. Tabel 511. Nah, ini bentuk rumus-rumus. Sorry, ini saya tapi nggak bisa nampilin semua nih. Kayaknya tabel 511 kayaknya ada. Nah, ini bentuk turunan dasar lah ya, rumus-rumus turunan fungsi sederhana. Nah, judulnya itu ya. Cuman kalau saya bentuk-bentuk turunan dasar nih, teman-teman harus beberapa hafal ya minimal di bentuk ini ya. Ya, itu 1 sampai 14 ya. Oke. 1 sampai 14. Nah, sebenarnya masih banyak lagi di buku lengkap ya teman-teman ya. Yang 15 sampai silakan. Nah, ini adalah bentuk apa ya? Bentuk turunan dasar lah yang teman-teman harus hafal. Jadi kalau misalnya ditanya, terutama ini yang pertama ya ini harus tahu turunan konstanta itu 0. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau f aksen fx-nya sama dengan 2, turunannya berapa? Nah, ini pasti harus sama dengan 0, harus tahu ya. Yang kedua adalah ini, kalau ada turunan x pangkat n, maka nanti jadinya kayak gini ya. Kalau saya punya x pangkat n, ini apa ya? Oh, ini ya, ini maksudnya ini sama aja ya. Sama aja, ditulisnya sekali aja harusnya. Jadi contohnya adalah kalau saya punya, ini contoh yang pertama. Nah, kalau contoh yang kedua adalah kalau saya punya fx, misal x pangkat 5, ya, turunannya apa? Jadi f aksen x-nya sama dengan 5x pangkat 4. Jadi 5-nya turun, jadi 5, pangkatnya dikurangi 1. Nah, seperti halnya kalau saya punya fx sama dengan akar x gitu ya. Kalau fx sama dengan akar x, maka dia harus diubah dulu menjadi bentuk eksponen. Coba, ada yang bingung nggak kenapa bentuknya jadi x pangkat setengah? Ada yang bingung nggak? Kalau saya punya kayak gini, x pangkat berapa dia? 2/3. Oke, 2/3 ya. Oke ya, bisa ya. Jadi kalau saya punya bentuknya akar, itu bisa gunakan eksponen, yaitu kalau saya punya akar pangkat n dari a pangkat m atau dari x pangkat m, maka dia bisa ditulis sebagai x pangkat m per n gitu ya. Nah, maka nanti turunannya adalah apa? Jadi turunannya adalah sama dengan setengah dikali x pangkat setengah kurang 1, jadinya minus setengah. Atau kalau misalnya saya percantik jadinya gini ya. Yang ketiga, yang ketiga apa? Sin X tuh. Turunan sin apa? Cos gitu ya. Jadi ini hafalan aja. Jadi maksudnya turunan fungsi sederhana yang harus dihafal. Ya, yang keempat, cos. Turunan cos apa? Min sin ya. Nah, menurut saya bagian yang ini sebenarnya bisa dihafal, bisa enggak. Maksudnya tuh prioritas ya. Jadi ibaratnya kayak sandang pangan papan gitu ya. Jadi kalau saya merahin itu sandang gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh pangan gitu ya. Nah, ini penting juga sih. Penting juga ini. Ya, jadi ini penting. Turunan tangan secant kuadrat, turunan cot min CSC kuadrat. Kalau secant setan ya, setan. Kalau maksudnya secant tangan ya, biar ingat aja secant setan berarti. Nah, kalau misalnya kosekan dikasih cok, tinggal kasih cosekan cok tangan. Ada minusnya. Nah, itu saya orenin ya, maksudnya itu ya teman-teman hafal, it's okay, bagus ya. Nah, kalau misalnya yang 9 ini harus penting ya, turunan ln super x harus tahu. Jadi ingat-ingat kalau ln x, per x berarti, x-nya di bawah jadi. Nah, terus nomor 10 juga penting ya. Warnanya beda ya. Ini penting nomor 9, nomor 10 gitu ya. Ini juga penting. Nomor 11 ini
sebenarnya dasarnya nomor 10, jadi ya bolehlah, cukup penting lah ya ini ya, jadinya A pangkat X ln A ya jadinya. Nah, kalau udah inverse, ini saya nggak tahu apakah sampai ke inverse, tapi saya nggak pernah lihat soal ujian ada inverse-nya. Cuman kalau mau hafal ini bagus banget ya. Saya sendiri sebenarnya jujur saya tidak begitu hafal ya. Jadi sin inverse, tapi bisa saya cari pakai apa namanya, integral itu kalau dibalik pakai integral substitusi trigono ya. Jadi ini opsional, jadi ini saya biruin. Jadi maksudnya, banyak banget. Tenang aja teman-teman. Saya juga nggak begitu hafal ya dengan yang ini. Tapi kalau hafal bagus. Nah, terus kalau sin sama ini saya saranin hafal ya. Namanya sin hiperbolik. Bedanya kalau cos ini negatif, kalau sin cos hiperbolik dianya tetap positif ya. Lihat aja perbedaannya. Ya, ini sekali lagi kalau yang ini saya orenin aja ya. Oke. Jadi yang merah itu menurut saya itu penting ya. Jadi teman-teman hafalin yang merahnya aja. Oke ya, begitu. Terus muncullah sifat atau turunan ya. Jadi habis itu rumus-rumus ini, terus tadi harusnya yang mana dulu ya? Nah, lalu muncullah ini. Baru teman-teman bisa explore ke sini. Tadi kan bentuk-bentuk yang dasar-dasar gitu kan. Nah, sekarang kalau dianya termuat dalam beberapa fungsi, jadinya gimana? Nah, ini menggunakan keempat ini. Ini penting banget nih. Nah, misal saya contohin yang A. Kapan yang A ini dipergunakan? Yang A ini kalau saya dipergunakan, contoh yang A itu adalah kayak gini, teman-teman. Misal saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 gitu ya. Nah, ini berapa sih turunannya? Nah, ini kan karena berupa penjumlahan ya dan pengurangan gitu ya. Ya udah, ini tinggal turunin aja masing-masing. Jadi f aksen x-nya sama dengan apa? Jadi kalau saya turunin, jadi 2x f kuadrat. aksen x-nya sama dengan 3-nya turun ya. 3 ya, 3-nya turun. 3x Jadinya kuadrat. 3x kuadrat ditambah turun. Nah, 2x 2 ya. Dikurang kurangi 1. 1. Nah, kayak gitu. 1. Jadi 1. turunin aja, ditambah 0. Kalau 0 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang pertama tuh itu. Contoh yang kedua, kapan ini dipergunakan? Ketika bentuknya kayak gini. Kalau saya punya fx sama dengan 5, x pangkat 4, turunannya berapa? Nah, beberapa teman-teman kadang suka langsung 20x sakti, pangkat 3. betul. 20. Nah, menurut sifat yang B, dia A-nya boleh dikeluarin, teman-teman. Jadi kalau misalnya dicari turunan kayak gini, 5-nya diam aja dulu. Turunin X pangkat 4. X pangkat 4 turunannya adalah apa? 4X pangkat 3. Gitu ya. Maka nanti kalau saya kaliin 5 sama 4, makanya jadi 20 gitu. Itu contoh yang B. Loh kok yang A? Yang B. Yang ketiga adalah contohnya adalah yang ini. Nah, kapan ini bisa dilakukan hal seperti ini? Ketika bentuknya perkalian. Contoh C. Kalau saya punya fx sama dengan apa? Sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1, misal gitu ya, dikali x dikurang 1, ditambah 1 misal. Maka turunannya berapa? Ini nggak boleh nih teman-teman nurunin gini. 2x tambah 4, ini dikali berapa? 1. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, dia harus menggunakan UV. Nggak harus sih. Boleh aja dikaliin dulu tuh. Boleh nggak dikaliin dulu? Kaliin. Pakai pelangi gitu. Boleh nggak? Boleh. Cuman saya pengen menerapkan UV. Nah, maka ketika kondisi kayak gini, ini bisa kita misalkan jadinya U, dan ini kita bisa misalkan jadinya V. Nanti teman-teman tinggal misalkan tulis aja ya. Jadi ini tuh misal gitu ya.
Jadi ntar di sini nulis dulu rumusnya. Misalkan apa ya? Misalkan adalah U. U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, maka nanti yang namanya U aksen ya, U aksen itu sama dengan apa? Tadi kita udah belajar turun yang poin A sama B. Jadi apa? 2X ditambah 4 ya. Jadi ini turun, ini juga turun. Nah, terus nanti V. V-nya 2x tambah berapa? 4. V-nya X ditambah 1. Maka ini kalau diturunin nanti V aksennya berapa? Turunan X adalah 1 ya. Nah, baru nanti kita kalau pengen cari turunannya, F aksen X itu pakai rumus apa? U aksen V ditambah UV aksen. Ya, tapi dalam hati aja ya. U aksennya berapa? U aksennya adalah ini. Jadinya adalah U aksen V. V-nya adalah ini. Ditambah U V aksen. Jadi ditambah X kuadrat ditambah 4X plus 1 dikali 1. Terus nanti diurain deh sama teman-teman ya. Jadi ntar jadinya apa nih? Kalau diuraikan 2X kali X, jadi 2X pangkat 2 kali ditambah 2X ditambah 4X ditambah 1 ditambah X kuadrat ditambah 4X tambah 1. Terus ntar dijumlahin, ntar jadinya adalah 3X pangkat 2. Ini sama ini 6 tambah ini jadi 10 ya. Tambah 10X, ini sama ini jadinya 2. Beres deh, itu turunan pertama dari fungsi perkalian ini. Jadi kalau dikali jadi kayak gini. Boleh nggak? Saya mah pengen ngaliin dulu. Boleh, cuman saya pengen nerapin bahwa ada sebuah sifat atau sifat ini ya, teorema 511 itu operasi pada turunan. Ya, syaratnya F aksen sama G aksennya terdefinisi ya. Oh iya, maksudnya UV itu ini ya teman-teman ya. Loh, apa tuh UV? Ini tuh UV. Jadi kalau terkenalnya dengan istilah UV ya. Istilah UV itu terkenal banget ya. Jadi kalau dianya ada UV aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Kalau di sini FG namanya. F aksen G ditambah FG aksen gitu. Sama aja ya. Cuman beda huruf ya. Karena di sini terdefinisinya di F aksen sama G aksen. Yang D. Nah, kalau itu yang D. kayaknya tambahan 4 deh. Kenapa? Yang F aksen X-nya itu 2X kuadrat tambah 2X tambah 4X tambah 4. Bukan tambah 1 ya. Oh gitu? Oh iya ini dikali. Yang Oh iya, 2X kuadrat Oh iya betul. Tambah 4 ya? tambah Oke 4. betul. Ini ya? Ya. Oke. Oh iya tambah 4. Ya. Jadi tambahnya 5 ya? Oke. Sip. Terima kasih. Ada lagi? Ya betul. Terima kasih Kak. Aman ya? Nah sekarang kalau yang D. Kalau yang D gimana? Nah kalau yang D bentuknya pecahan. Contohnya gimana? Tentukan kalau turunan dari fungsi fx, misal 4x ditambah 2 atau tambah 1 dibagi misal 3x tambah 2 deh gitu. Jadi ini berapa turunannya? Nah ini nggak bisa nih. Turuninnya apa? Di L'Hopital dulu turuninnya, wah jadinya adalah apa nih? F aksen sama dengan 4/3. Salah nih pasti. Nggak boleh. Karena bentuknya pecahan, dia harus dimisalkan. Bagian ini itu adalah U, bagian ini itu adalah V gitu ya. Karena U-nya sama dengan 4X plus 1, berarti U aksennya sama dengan 4 ya gitu ya. Kalau V-nya sama dengan 3X plus 2, berarti V aksennya sama dengan 3 gitu. Udah deh tinggal U aksen V, UV aksen gitu ya. Berarti nanti yang namanya F aksen X sama dengan U aksen V, berarti ntar jadinya apa? 4 dikali 3X plus 2, dikurang rumusnya nih, dikurang nih. Jadi F aksen G, FG aksen, U aksen V, UV aksen. UV aksen. Jadi kayak disilang gitu. Ini kaliin sini. Jadinya 4X plus 1 dikaliin 3 ya. Dibagi berapa? Dibagi V kuadrat. Selalu ini G-nya dikuadratin. Berarti V-nya dikuadratin. Jadinya adalah 3X plus 2 kuadrat.
Oke, gitu. Tinggal urai-urain ya, teman-teman. Ini saya coba percepat saja. Jadinya 12X ditambah 8 dikurang 12X dikurang 3 ya. Nanti dibagi berapa nih? Nah, ini boleh diuraikan, boleh gini juga ya. Mau gini juga nggak apa-apa ya. Jadinya sama dengan apa nih? 12-nya hilang ya. Betul nggak? 12-nya coret-coret. 8 kurang 3, 5. Maka nanti jadinya 5 dibagi itu ya. 3X plus 2 kuadrat. Nah, sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu, turunan bentuk model kayak gini, ada kasus khusus dianya. Kasus khusus. Maksudnya kasus khususnya gimana? Kalau bentukannya fx-nya itu bentuknya adalah A dikali gx ditambah B dibagi cx tambah cgx tambah D, maka turunannya adalah sama dengan, ini tinggal silang aja teman-teman, AD min BC gitu. Tinggal gitu aja, AD min BC, udah beres. Dikali G aksen X. Oh iya, ini ada syaratnya ya. Syaratnya ininya harus sama. Nah, ini harus sama fungsinya. G harus sama ya. Harus sama. Nah, nanti tinggal dikali G aksen. Nah, terus dibagi V kuadrat. Nah, ini biasanya bisa dipakai kalau dianya di soal-soal UAS ya yang nggak butuh cara. Pokoknya kasus cara cepat ini hanya berlaku untuk kalau itu ya, kalau dianya soal pilihan ganda yang dianya tidak perlu penjelasan. Atau kalau mau dipakai, dijelaskan dulu rumus ininya ditulis dulu ya. Nah, contohnya yang tadi. Nah, ini kan berapa nih? Pakai cara kedua nih. Pakai cara 2. Ini gimana? Ini berapa? 4. Ini berapa? 2. 4 kali 2? 8. 1 kali 3? 3. Berarti 8 kurang 3. Ini X, GX-nya X. Berarti turunan X-nya berapa? 1. Berarti jadinya F aksen X sama dengan 8 dikurang 3 dikali 1. Kenapa 1? Turunan X kan? Si GX-nya itu X dibagi 3X plus 2 kuadrat. Beres deh. Maka nanti jadinya adalah sama dengan 5 dibagi 3X plus 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ini. Jadi gitu ya. Ini bisa digunakan untuk ngecek juga teman-teman ya. Jadi coba, menurut teman-teman ini jawabannya berapa ya? Saya punya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 5 dibagi 7 min x kuadrat. Nah, turunannya berapa nih teman-teman? Menurut teman-teman nih turunannya berapa? Kalau pakai cara tadi bisa 10 detik. Dari sekarang. 30 detik lah ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 2, 25. Ada yang sudah dapat? 7, 28, 29, 30. Ayo, ada yang sudah dapat berapa? Ada yang mau share? Berapa turunannya? 28 ditambah? Halo? 35. Tambah 35? 28 ditambah 5 dikali 2x dibagi 7 min x kuadrat pangkat 2. Udah deh beres. Ya gitu ya. Bener nggak? Jadinya 66x, 33 kali 2x dibagi segitu. Setuju nggak? Ayo, setuju? Ya, setuju. Yang lain setuju nggak? Setuju aja. Kazara gimana Kazara? Semangat ya. Tadi yang ngechat itu ya, yang di 2x-nya nggak negatif ya? Negatif 2x. Kenapa? Uh, Enggak yang negatif. 2x-nya nggak negatif. Enggak negatif. Karena GX-nya kan sama dengan X kuadrat. Enggak kan Jadi, itu terbalik ya. Maksudnya yang
apa yang turunan dari negatif X kuadratnya. Enggak negatif X kuadrat, dia X kuadrat. Jadi bentuk ini kita ubah dulu, jadinya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 5 dibagi min 1x kuadrat gitu, ditambah 7. Kan gitu ya. Yang x kuadrat ini kan yang negatif bukan x kuadratnya, tapi min satunya. Makanya nanti turunannya adalah apa? Turunannya sama dengan 4 dikali 7, jadinya 28, dikurang 5 dikali min 1, negatif 5, makanya jadi plus 5. Tuh. Dikali turunan, ini tuh GX-nya. Jadi turunannya 2X, enggak min 2X ya. Gitu. Dibagi 7 min X kuadrat kuadrat. Beres deh sama kayak ini. Oke ya, sip. Oke, jadi itu. Kalau pangkatnya beda Oh, berarti beda lagi ya? iya, kalau beda nama juga kan kasus khusus. Iya. Kalau kasus khusus berarti hanya berlaku ketika apa? Harus sama. Jadi kalau pangkatnya beda, wah nggak bisa ya. Jadi harus pakai yang mana? Harus pakai yang D. Pakai cara D. Tapi kalau selama dia sama, dia berlaku ya. Misal mau sin gitu ya, boleh itu. Jadi udah ketahuan pasti. Jadi kalau saya punya fungsi fx sama dengan apa ya? Sin x ditambah 2 misal gitu ya. Dibagi gitu ya. Sin x ditambah 5 berapa turunannya? Ya udah berarti turunannya berapa nih? 1 kali 5 kurang 2 gitu. Jadi 5 kurang 2 dikali apa? Sin karena si gx itu sin. Ini kan 1 depannya ya. Berarti jadi dikali turunan sin apa? Cos dibagi apa? Bawah kuadrat. Udah beres. Jadinya cepet gitu ya. Set, 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 set. Jadinya adalah 3 cos x dibagi gitu ya. Ya gitulah pokoknya sin x tambah 5 kuadrat. Oke gitu teman-teman. Untuk bentuk turunan. Mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya, masih semangat nggak nih? Semangat. Saya lupa itu udah berubah settingan. Jadi oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang sifat udah ya. Operasinya terus turunan ini. Terus apa lagi nih? Turunan tangan senapas sekan kuadrat dapatnya dari situ ya. Nah, sekarang turunan sepihak ya. Ada turunan sepihak. C, turunan sepihak. Apa itu turunan sepihak? Turunan sepihak itu adalah terdiri dari turunan kiri dan turunan kanan kayak limit ya. Kayak limit ya. Jadi mirip lah kayak limit. Intinya kalau turunan kalau dia biasanya di sini itu kalau dianya fungsinya pecah ya. Fungsinya ada yang kalau X-nya kurang dari atau X-nya lebih dari gitu ya. Jadi piecewise. Jadi nanti dianya pakainya ini ya sama lah kayak limit ya. Saya pikir ini mirip lah kayak limit. Contoh aja ya. Saya kasih contoh ini karena cuman bedanya sebenarnya nggak usah pakai limit ya. Tapi mau pakai limit juga boleh nih. Nah, contohnya adalah ini. Jadi diketahui X kuadrat X pangkat 3. Kalau dianya kurang dari 1 X kuadrat, kalau dianya lebih dari 1 X pangkat 3. Jadi kalau ditanya turunan kiri di X sama dengan 1 gimana? Berarti turunan kiri pakainya ini ya. Jadi pakainya fungsi X kuadrat. Jadi si fx itu diganti X kuadrat. Jadinya kayak gini, faktorin dapat 2 ya.
Kalau dianya turunan kanan di X sama dengan 1, pakainya X pangkat 3 gitu bedanya. Nanti ini teman-teman faktorin pakai Horner atau pakai bentuk aljabar ini teh. Nanti jadinya kayak gini, terus dapatlah 3. Ya ini contoh aja ya. Jadi contoh aja. Terus kurang lebih seperti itu. Disebutnya turunan kiri, turunan kanan. Kayaknya cukup jelas sih di buku. Cukup banyak juga soalnya. Terus kayaknya kemarin ada yang nanya apa tuh? Kemarin tuh ada yang nanya mutlak ya kalau nggak salah. Minggu lalu ya, limit mutlak. Nah, ini juga ada nih. Jadi turunan apakah dia siapa ya? Siapa yang nanya ini ya? Iya, iya saya. Ya Saya ada yang ya yang nanya yang mutlak ya. nilai mutlak. Minggu lalu ya. Iya. Nah ini. Apakah fx harga mutlak x memiliki turunan di x sama dengan 0? Nah ini. Itu lagi hits di soal UTBK keluar. Ada pertanyaan kayak gini dianya. Jadi harga mutlak x itu punya turunan. Tapi dia punya turunan nggak di x-nya lebih besar dari 0? Punya ya. Yaitu 1 turunannya. Jadi turunan kanannya disebutnya turunan kanannya 1. Kalau turunan kirinya min 1. Tapi di saat turunan kanan dan turunan kirinya tidak sama, ini kan beda nih. Nah, ini tidak sama kan? Maka f aksen tidak ada ya. Jadi fx itu tidak memiliki turunan di x sama dengan 0. Di x sama dengan 0. Kalau di x yang lain ya mungkin punya. Karena dia dipecah kayak gini nih. Selalu kayak gini ya dipecah. Minggu lalu ya. Ya, jadi ingat saya juga. Oh ya, kayak pernah saya. Oke. Terus lanjut beres deh. Sudah gitu konsep tur. Yang ini contoh 517 yang A, saya belum paham. Oke, 517 yang A. Coba, boleh. 517 yang A. Oh, 517 itu yang mana ya? 517. Oh, yang A. Ini. Boleh. Kita coba bahas ini ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman sambil pegang buku ya. Jadi kalau ada yang tanyain, kalau akan ada yang saya skip, boleh ya teman-teman. Jadi minta yang 517. Nanti saya coba bantu jelasin. Tentukan turunan pertama untuk fungsi-fungsi berikut ini. Nah, ini kan bentuknya penjumlahan pengurangan. Jadi artinya kalau penjumlahan pengurangan kan masing-masing ya teman-teman. Jadi ini masing-masing. Ini masing-masing. Ini masing-masing. Pokoknya di setiap disekat oleh penjumlahan atau pengurangan, dia masing-masing. Oke ya, sepakat ya. Sehingga nanti kalau saya pengen cari turunannya, berarti f aksen x itu sama dengan apa? Sama dengan turunan 3/2 x pangkat 3 apa? 3/2 3x pangkat 2. Sampai sini oke turunannya ini ya. Karena dia bentuknya x pangkat n. Beres. Dikurangi 5 kali turunan sin. Apa turunan sin? Cos gitu. Beres. Ditambah ini mah turunan tangan x per x. Ini mah harus ada oret-oret gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin cara ngerjainnya nanti di atas atau di mana misalkan gitu ya dijelasin dulu. Jadi atau oret-oretnya ya. Oret-oretnya teman-teman bisa tulis kayak gini. Jadi karena dianya tan x dibagi x, wah nggak boleh langsung nih. Berarti dia harus dimisalin dulu. U-nya sama dengan tangan, V-nya sama dengan X. Berarti U aksen sama dengan apa? Tangan itu turunannya secant kuadrat. Kalau V aksen turunannya 1. Sehingga kalau saya tanya UV aksen itu sama dengan apa? U aksen V tambah UV aksen gitu ya. Nah, jadi ntar jadinya apa? Kalau saya punya tan X per X aksen, itu jadinya U aksen V. Berarti tangan X dikali 1 dikurangi UV aksen. Sorry, salah ya. U aksen V. U aksen V itu dulu teman-teman.
secant kuadrat X dikali X dikurang U V aksen. Jadi tan X dikali 1 dibagi set gitu. V kuadrat, V-nya apa? X kuadrat. Udah gitu. Nah, udah ngotret nih. Baru teman-teman cantumin di sini gitu. Jadinya apa nih? Jadinya adalah apa tuh kalau dirapi-rapin? X gitu ya. Yang ini yang birunya nih. X. Nah, gitu. Jadi X secant kuadrat X gitu ya, dikurangi tangan X dibagi, nah gitu X kuadrat, jadi gitu. Gitu deh. Terus ditambah berapa lagi? Nah, sekarang X pangkat min 2, kalau tambah 1 jadi berapa? X pangkat min 2 tambah 1 jadi min 1, berarti 1 per min 1 ya. Ya, jadi 1 dibagi min 1 kali X pangkat min 1 gitu. Dianya kurang ya? Dia mintanya ini kurang. Berarti nanti kurang sama kurang ketemu jadi tambah ya. Kan desinya kurang nih. Rapihin deh. Enggak Jadi plus 2x min 3 ya? plus 2x min 3 kan. Oh, ini sorry bener, maaf. Saya kira integral. Ini turunan ya? Oh iya, malah saya yang keliru ya. Ini jadinya apa nih? Betul, minus 2 dikali X pangkat min 3. Betul teman-teman. Maaf. Oke, tinggal rapihin deh teman-teman. Jadi 9/2 X pangkat 2 dikurangi 5 cos X. Ya ditambah itu ya. Ya mau disederhanain boleh teman-teman. Jadi 1/X dikali secant gitu ya. Boleh. Secant kuadrat X. Karena X dibagi X kuadrat jadinya per X gitu boleh. Terus jadinya dikurangi tangan X dibagi apa nih? X kuadrat ya. Nanti ditambah 2 per X pangkat 3. Ya gitu. Nah ini kalau yang saya bingung tuh jawabannya kenapa 3x, jadi minta dijelaskan. Yang mana? Yang di matun. Oh, Jadi saya kenapa? nanyain kenapa itu. Kenapa bukunya? Ya maklum lah. Kalau misalnya secara konsepnya sudah benar, kenapa kita kalau dicocokin sama bukunya, si bukunya kenapa seperti ini? Ya, Jadi ini bingung. bukan kali pertama ya. Ini ya, ini salah teman-teman ya. Ya mohon maaf aja bukunya memang seperti ini. Ya ini emang salah aja nih mah. Oh dia mintanya dalam bentuk gini ya. Oke, udah dalam bentuk gini. Oh pertanyaannya kenapa 3x ya, ini emang salah aja. Oke gitu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang modul 5 sesi 2. Apa sih namanya ini? Part yang kedua, kan setiap modul itu ada 2 part ya. Garis singgung dan kecepatan. Wah, mantap nih. Nah, ini kalau dari ada pertanyaan teman-teman? Tidak? Nah, kalau tidak saya coba lanjut ya. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang nanya yang ini ya, yang apa gitu. Nah, sekarang kita ke garis singgung dan kecepatan. Jadi ini tuh penggunaan, jadi ini cepat banget ya, apa ininya. Yang pertama itu adalah menentukan, jadi ini tuh kayak gunanya turunan. Jadi yang tadi itu operasi turunan namanya. Jadi turunan eksplisit ya. Jadi kalau ini tuh udah aplikasi. Jadi aplikasi itu kegunaan turunan untuk apa? Nah, yang pertama adalah untuk menentukan garis singgung. Nah, ini singgung menyinggung teman-teman. Jadi garis singgung dan kecepatan. Namanya garis singgung, ya nama juga ini nih disebut garis singgung tuh ketika dia menyinggung ya. Nah, ini garis singgung tuh yang merah nih teman-teman.
nggak ada yang merah ya. Ini nih, saya merahin. Nah, itu namanya disebutnya garis singgung. Sedangkan ini namanya disebutnya kurva ya. Jadi kalau yang biru ini, saya yang biru nggak ada biru kan? Nah, saya warnain biru. Nah, ini namanya kurva ya. Mohon maaf nih. Pokoknya begitulah intinya ya teman-teman. Nah, ini namanya kurva. Jadi kalau ada kurva, ada garis, terus dia berhimpit di satu titik. Nah, ini disebutnya titik singgung namanya. Jadi yang ini itu disebutnya adalah titik singgung namanya. Titik singgung. Titik singgungnya berarti dianya menyinggung ya, titik singgung di sebuah titik. Nah, adapun gradiennya ternyata kemiringannya itu dihitung. Nah, ini kemiringan. Kemiringannya itu adalah ini fx dibagi fa, karena kan kalau di matematika itu kan kemiringan itu kan tangen ya. Tangen beta sama dengan fx min fa dibagi x min a. Nah, kita akan cari untuk delta apa ya, untuk x-nya itu mendekati a gitu ya. Jadi kecil banget si x min a. Jadi ini ini kan di zoom ya lebar. Nah, saya pengennya itu segininya itu kecil banget. Jadi ini tuh dilihatnya tuh kayak di apa namanya? Mikroskop gitu ya. Kalau di mikroskop gini. Nah, aslinya segimana? Ya kecil banget nggak kelihatan lah pokoknya. Nah, pengennya kayak gitu. Maka turunlah pakai limit ya. Jadi di bawahnya itu ada tadi persamaan limitnya. Terlihat bahwa tangannya adalah sama dengan itu ya. Pokoknya di bawah ada. Jadi ya ini. Mana nih tadi? Nah, terus jadinya gini dia. Nah, tangan itu kan disebutnya gradien ya. Jadi kalau dalam matematik, tangan alfa ini itu disebutnya adalah M. M itu gradien. Nah, maka nanti pakai limit, ternyata H menuju 0, lalalala. Ini salah lagi ya. Ini tuh harusnya X plus H nih. Ini salah nih, ngaco nih. Ya, ini benar ya. Ini aja. Jadi F aksen A gitu ya. Jadi nanti gradien itu rumusnya F aksen A. Hmm, hmm, hmm. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti saya sebenarnya nggak biasa sih pakai ini. Tar, tar, tar. Oh, di sini di garis normal. Atau saya pakai coba bahasa saya aja ya, biar teman-teman lebih apa Itu lebih. alfa sama beta sama ya, Kenapa? sudutnya. Alfa sama beta sama ya Ya, sudutnya. alfa sama beta sama sudutnya. Ya, pokoknya ini prosesnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau boleh saya tulis ya, saya tulis ulang. Ini ada gambarnya, saya copy paste aja ya. Nah, jadi penggunaannya itu adalah, nah ini bakal ditanya nih di tuton, di tugas-tugas yang ikut TMK juga ini bakal ditanya nih. Jadi tentukan persamaan garis singgung. Jadi intinya yang namanya persamaan garis singgung itu dia memiliki eh, ini gambarnya rame deing ya. Atau saya pakai gambar saya aja ya. Biar maksudnya itu biar agak ringan gitu dibahasnya. Jadi intinya gini, apa namanya persamaan, saya coba pakai bahasa saya aja nih. Persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung itu intinya persamaan garis biasa. Persamaan garis biasa. Jadi gini, kalau saya punya sebuah kurva gitu ya, set set gitu ya, kurvanya nggak harus kayak tadi ya, kurvanya aneh-aneh lah, saya nggak tahu lah. Nah, ini namanya Y sama dengan Fx ya. Kita ketahui bahwa dia tuh Y sama dengan Fx. Nah, ada sebuah garis yang menyinggung. Nah, katakanlah ini garis kan kayak tadi ya. Saya kasih warna biru deh atau kuning deh. Nah, ini disebutnya adalah garis singgung namanya. Jadi garis apa namanya? Disebutnya ini itu adalah garis singgung. Saya tulis sini namanya. Nah, yang kuning ini namanya disebutnya
Oke, maaf. Keluar ya. Seperti biasa, mohon maaf ya teman-teman. Siklus keluar, ini nggak tahu wifi-nya emang selalu gini. Nah, jadi persamaan garis singgung yang kuning itu disebutnya persamaan garis singgung namanya. Namanya persamaan garis, ya pasti modelnya gimana? Namanya persamaan garis singgung itu modelnya adalah Y sama dengan MX ditambah C gitu ya. Ya. Atau teman-teman boleh nggak pakai pakai yang gini? Atau boleh nggak Y min Y1 gitu ya. Nah, gitu tahu kan ya? Sama dengan zaman SMP mungkin pernah belajar sama dengan nah, sama dengan M dikali X min X1 gitu. Pernah ya? Jadi bisa pakai yang ini, teman-teman kalau di buku dia biasanya pakai yang ini. Mau pakai yang ini juga boleh. Nah, kalau ini biasanya kalau saya suka pakai, saya pakainya ini. Jadi salah satu aja ya. Nah, yang jadi poin utama adalah M-nya. Nah, ternyata ada sebuah nilai namanya M. M ini disebutnya gradien gitu ya. Biar rame pakai warna apa nih ya? Ungu deh. Kelihatan nggak ungu? Nah, ini mau pakai cara yang kanan sama kiri sama aja ya. Nah, ada yang namanya M. Nah, si M itu apa? Si M itu gradien. Gradien apa? Gradien garis singgung namanya. Namanya M itu disebutnya adalah gradien garis singgung. Nah, ini didapatnya pakai yang tadi di-share di atas itu, ya kan? Bahwasanya yang namanya gradien itu tangen itu sama dengan apa? F aksen pada saat XA ya. Pada saat A itu apa? Pada saat dianya melalui A, B. Saya nyebutnya ini namanya adalah XS lah. Karena apa? Karena setiap eh, persamaan garis singgung tadi itu pasti dia itu terdapat atau memiliki yang namanya titik singgung. Namanya titik singgung ini kan punya koordinat nih namanya XS, YS. Nah, si XS itu dimasukin ke sini, maka nanti dapatnya gradien. Nah, itu namanya persamaan pertamanya ini. Ini namanya persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah kalau dianya titik singgungnya di sini, berarti boleh disubstitusi ke sini. Ini persamaan yang keduanya. Jadi artinya apa? YS-nya sama dengan FXS. Itu boleh tuh. Jadi kalau XS-nya aja yang dikasih tahu, YS-nya bisa didapat dengan cara substitusi. Ini persamaan yang kedua. Oke ya. Nah, udah deh beres. Jadi kalau misalnya pengen nyari persamaan garis singgung, tinggal masukin aja ke sini ya. Tinggal aja masukin ke sini, tinggal atau masukin ke sini karena XS YS-nya udah tahu atau salah satu koordinatnya udah tahu nanti disubstitusi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi yang perlu teman-teman pegang adalah yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini. Oke, saya kasih contoh ya. Contohnya gini, CBS. Misal yang gampang aja ya. Misal apa ya CBS-nya? CBS. Tentukan persamaan garis. Oh iya, nanti kalau ada XS dinamakan apa? XS ini dinamakan absis ya. Absis singgung. Itu namanya absis titik singgung. Kalau YS itu dinamakan apa? Ordinat ya. Nah, kalau ke mereka berdua disebutnya apa? Koordinat ya. Nah, kalau mereka berdua disebutnya koordinat titik singgung. Koordinat titik singgung. Nah, kalau ini absis titik singgung gitu ya. Kalau ini ordinat titik singgung gitu maksudnya gitu ya. Set 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 set. Set. Oke, nah sekarang contohnya gimana? Misal contoh persamaan garis singgung, misalnya persamaan garis singgung, eh, di kurva
pada kurva ya, pada kurva misal apa ya, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X min 1 misal gitu ya, di titik yang berabsis 1 adalah gitu berapa? Adalah berapa? Nah, jadi soalnya kayak gitu, persamaan garis singgung pada kurva. Sebenarnya teman-teman tetapin aja yang namanya persamaan garis singgung itu tadi apa? Mau pakai cara satu, mau pakai cara dua, terserah ya. Misal maksudnya pakai cara satu tuh gini. Cara satu, ya yang pertama adalah apa? Y sama dengan tadi apa? MX ditambah C. Oke. Nah, terus tadi persamaannya apa aja yang di teman-teman perlu ketahui? Yang M di persamaan satu. Jadi yang namanya M itu sama dengan apa? F aksen XS. Nah, di sini diketahui bahwasanya absisnya sama dengan berapa? Satu. Berarti kalau absisnya satu, berarti XS-nya satu. Berarti ini kalau saya turunin kurvanya, kan ini FX nih. Kalau saya turunin jadi apa? 3X pangkat 2 ditambah 2 ya. 3X pangkat 2 ditambah 2 gitu ya. Nah, ini dimasukin pada saat X-nya sama dengan 1. Saya dapetin nih 3 kali 1 kuadrat ditambah 2, maka sama dengan berapa? 5. Dapatlah gradiennya sama dengan berapa? Gradiennya sama dengan 5. Nah, setelah itu teman-teman cari yang namanya YS-nya. Jadi yang dicari itu M, apa aja? M, YS, sama XS. Pokoknya yang dipegang tuh ini nih teman-teman. Kalau M-nya tahu, cari YS-nya, cari XS. Kalau XS-nya tahu, cari YS-nya, cari M-nya. Nah, sekarang si YS-nya. Berarti yang kedua adalah YS itu sama dengan apa? FXS. Ini persamaan yang kedua. Nah, karena YS XS-nya tahu, berarti dia tuh F berapa nih? F1. Masukin ke fungsi FX di sini. Jadinya adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 dikurang 1. Jadinya adalah berapa nih? 2 lah ya. Nah, ini dapat YS-nya. Nah, kalau teman-teman udah dapat, berarti langkah selanjutnya apa? Karena gradiennya udah tahu sama dengan berapa? Sama dengan 5, maka set gitu. Boleh dimasukin nih. Berarti Y-nya sama dengan 5X ditambah berapa? Ditambah C. Karena XS sama YS-nya adalah berapa? Karena XS, YS-nya itu sama dengan 1,2 ya. Kan YS-nya 2, XS-nya 1 ya tadi ya. Ya kan? Karena XS-nya sama dengan 1. Maka nanti tinggal dimasukin ke sini. Jadinya 2 sama dengan 5 dikali 1 ditambah C. Saya dapat negatif 3 sama dengan C. Sehingga simpulannya apa? Sehingga kesimpulannya adalah si garisnya adalah apa? Y-nya sama dengan MX. 5X dikurangi 3. Nah, ini disebutnya adalah persamaan garis singgung. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi yang perlu dicari trio kuek-kuek teman-teman, XS, YS sama M. Ya, apa aja XS? Jadi sebenarnya XS, YS sama M. Sebenarnya di XS sih lebih kata kuncinya. Kalau teman-teman tahu XS, F. Jadi gini, namanya itu ini bukan lagi belajar ini ya. Apa namanya? Metabolisme ya. Siklus Krebs bukan ya. Ini gini, jadi kalau saya punya XS ya teman-teman ya. Jadi si XS ini bisa dimasukin untuk dapetin YS. Nah, bisa dimasukin untuk dapetin gradien. Caranya gimana? Pakai yang namanya rumus. Nah, ini bisa dapat ke sini, bisa dapat ke sini. Pakainya rumus apa? Rumus YS sama dengan FXS. Gitu. Kalau ini bisa dapat ini nggak? Bisa. Cara dapetinnya apa? Gradien sama dengan F aksen XS. Gitu. Kalau ini bisa ke sini nggak? Nggak bisa. Makanya nggak siklus. Jadi gini aja ya. Nah, gitu ya. Cinta segitiga gitu ya. Jadi ini ininya apa? Si itunya.
Sampai situ bisa dipahami ya? Nah, ini si cinta segitiganya tuh ini. Kok nggak mau dia? Oh, ini dia lupa. Cinta segitiga singgung. Singgung menyinggung. Nah, terus nanti selanjutnya ada yang namanya garis normal. Apa itu garis normal? Nah, ini namanya adalah persamaan garis singgung yang kuning. Adapun yang hijau nih, yang hijau ini disebutnya persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Nah, ini siku-siku. Siku-siku. Disebutnya ini apa? Persamaan garis normal namanya. Pengen nulisnya gimana ya? Sini deh. Set gitu ya. Namanya disebutnya persamaan garis normal. Jadi kalau garis normal itu gimana? Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan si yang tadi, yang M ini. Jadi nanti ini saya sebut namanya adalah MS gitu ya, namanya adalah MS. MS itu M singgung gitu ya, MS itu ya. MS itu adalah yang singgungnya, ya gitu ya, singgung lah gitu ya. Nah, ini MS gitu ya. Nah, kalau garis normal namanya adalah MN gitu ya. Jadi di mana MN-nya itu tegak lurus dengan MS. Sehingga nanti yang namanya MN itu sama dengan minus seper MS ya. Jadi tinggal dibalik terus dikali minus ya. Caranya sama deh. Kayak tadi ya. Jadi nanti Y-nya sama dengan apa? Sama dengan MS ditambah D gitu ya. Sorry, MSX ditambah D gitu. Nah, gitu. Jadi MSX ditambah D. Beres deh. Cuman beda MS-nya doang gitu. Contohnya ini. Nah, persamaan garis singgung pada ini yang berabsis satu adalah ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah persamaan garis normalnya berapa? Nah, jadi karena gradiennya M-nya sama dengan berapa? Karena MS-nya tadi sama dengan berapa tadi? M-nya berapa tadi? 5 ya? Karena MS-nya sama dengan 5, maka yang namanya MN atau persamaan gradien garis normal itu sama min 1 per MS. Sama dengan min 1 per 5. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan min 1 per 5 X ditambah D gitu loh. Sampai situ oke. Nah, udah kayak gitu gimana? Udah kayak gitu, udah kayak gitu, udah kayak gitu, udah kayak gitu, masukin tadi ya. Dia melalui berapa? Melalui titik singgungnya, yaitu XS sama YS gitu ya. Yaitu adalah 1,2. 1,2 benar ya. Nah, nanti tinggal dimasukin. Jadi 2 sama dengan min 1 per 5 kali 1 ditambah D gitu ya. Nanti pindahin ke sini, ini kan 10 per 5 ya. Ini kan 2 itu kan 10 per 5. Jadi nanti jawabannya 10 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan D. Nanti kesimpulannya D-nya berapa? D-nya sama dengan 11 per 5. Karena D-nya 11 per 5, jadi kesimpulannya adalah apa? Persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan min 1/5 X ditambah D. D-nya adalah berapa? 11 per 5. Gitu deh. Misal mau dikali 5, boleh 5Y sama dengan min X ditambah 11. Misal mau dipindahin 5Y plus X sama dengan 11, boleh. Misal mau dipindahin 5Y plus 11. Misal mau, boleh, terserah teman-teman ya. Suka-suka teman-teman aja. Maksudnya asalkan misal ada di opsi atau sesuai ya. Gitu. Suka teman-teman. Bisa ya?
Iya, Kak. Oke, itu namanya PGN, persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Jadi ini, yang kuning disebut persamaan garis singgung, yang hijau persamaan garis normal. Mau pakai rumus ini boleh nggak? Boleh. Ini rumus yang suka dipakai di SMP ya. Boleh ini juga ya. Sama cara makainya sebenarnya masukin X, X, X. Sip ya? Oke, gitu. Itu adalah persamaan garis singgung yang ada di modul 5 bagian yang kedua ya. Kalau persamaan garis normal apa titik singgung ya? Oh, udah deh. Terus apa lagi? Kecepatan sesaat. Oke, kecepatan sesaat itu oke, ini nih. Ini yang kayak di fisika ya. Nah, ini kecepatan sesaat dianya. Biarin kecepatan, asal jangan cinta sesaat. Oke, jadi ini kecepatan sesaat. Set. Ini kalau bacanya pakai mat ini jadi sesat. Sesaat ya teman-teman ini ya. Malah di iniin. Udahlah. Jadi kecepatan sesaat itu ini ya. Ya ini nih kata kuncinya. Ya sebenarnya intinya turunan pertama ya. Jadi sesaat itu setelah setelah waktu h detik tapi hanya menuju nol gitu. Jadi kayak sesaat bahasa Sunda nama mau apa edek gitu ya, baru mau niat gitu ya, baru niat. Jadi kayak kecepatan sesaat itu pada saat waktu pada saat waktunya t plus baru mau gitu ya. Baru mau akan gitu. Bahasanya gitu deh. Ya intinya gitu sih. Jadi kalau ditanya S aksen T itu sama dengan apa? VT gitu ya. Jadi kayak VT gitu ya. Jadi kecepatan sesaat pada T itu sama dengan apa? Limit H menuju 0. Nah, ini S jarak ya. T plus H dikurangi ST dibagi H gitu ya. Atau disebutnya adalah S aksen T gitu. Intinya gitu sih. Saya yakin di fisika juga ini contoh saya contohin aja ya ini. Kayaknya nggak terlalu susah. Kayaknya yang udah mulai ini tuh modul 6 nih kayaknya. Yang udah rame 6, 7, 8. Diketahui partikel bergerak dengan persamaan itu tentukan kecepatan pada saat T-nya 1 ya gitu. Jadi ini S-nya sama dengan segini. Berarti untuk mengetahui VT itu sama dengan apa? S aksen T. Jadi ini tinggal diturunin. Kalau saya turunin jadi berapa? Langsung berapa nih? 2T ya. Gitu. Kecepatan pada saat T sama dengan 1 ya yang A nih. Ya V1. V1 itu sama dengan 2 kali 1 yaitu 2 meter per second. Gitu ya. Kalau B apa? Kecepatan pada saat T3 ya udah V3 gitu. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ya meter per second. Sebenarnya baiknya ini ditulis pakai meter per second ya. Dalam meter per second. Kecepatan rata-rata pada saat rentangnya 1 sampai 3. Jadi rata-ratanya dari 1 sampai 3 sama dengan berapa? Oh ini kecepatan sesaat. Oh ini kayaknya yang A ini nggak boleh ngejelasinnya pakai gini ya. Kayaknya mintanya dia pakai apa namanya? Pakai definisi, pakai limit gitu ya, lalalala gitu. Oh iya bener tuh.
Nah, kalau kecepatan rata-ratanya gimana? Kecepatan rata-rata itu adalah V akhir dikurang V awal. Ya, pokoknya ini silakan teman-teman pakai limit ya. Nah, kalau yang ini adalah apa? Kecepatan rata-rata. Jadi V bar itu sama dengan apa? V akhir karena rentang 1 sampai 3. Berarti V3 dikurangi V1 dibagi 3-1 ya. Kan rata-rata. Berarti jadinya V3-nya berapa ini? 6 kurang 2 dibagi 2 ya. Jadi berapa? 2 ya. Jadi rata-ratanya segitu. Di modulnya 4, Pak. Di modulnya berapa? Iya, 4. Dia Kenapa V ya? Pakai S, sorry teman-teman. Ini S ya. Ini kok V? S. Jadi kan kecepatan itu kan dianya S delta S dibagi delta T gitu ya. Jadinya dia tuh masuk karena dia rentang 1 sampai 3, jadinya S3 dikurang S1, dianya mintanya gitu. Dikurang S1 dibagi 3 kurang 1. Jadinya berapa nih kalau dimasukin 3? Jadinya 2 ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 ditambah 1 kuadrat ya. Dibagi berapa? Dibagi 2. Jadinya berapa nih? 9 11 ya? 11 kurang 3 8. Iya, 4 betul. Jadi sama dengan 11 dibagi kurang 3. Jadinya 8 kurang. Yang D, ya yang D itu setiap saat. Berarti ini kayaknya mintanya ini nggak pakai ini. Nggak boleh pakai turunan ya. Jadi ini yang D-nya. Ini D-nya nih. Kayaknya dia mintanya mengerjakan menggunakan limit ya. Kecepatan sesaat atau VT pada saat T-nya sekian. Masih oke-oke aja ya. Mungkin latihan paling ini ya. Ada yang sedikit seru sih ini kayaknya. Seru nih kalau dibikin latihan. Soal aja ya. Nah ini. Atau ada yang mau nanya nomor berapa boleh? Saya sih ini sekilas ada yang gitu. Ada yang mau nanya? Tes formatifnya ada yang sudah coba atau mau bertanya nomor berapa? Silakan. Sebenarnya sudah beres. Ini modul 5. Tinggal berapa modul lagi? 4 lagi ya? Oke. Mungkin kalau boleh nomor 3 nggak, Pak? Oh boleh. Yang mana? Halaman berapa ya? Oh, masih yang latihan tadi, Kak. Masih yang tadi tapi nomor 3. Iya, 3. Cuman lebih ke turunannya aja sih. Kalau Coba bentuk kita. pecahan kayak gitu. Boleh, boleh. Kita bagi 2 aja nih. Set gitu. Nomor 3 dulu apa 1 dulu? 3 dulu. Sebuah partikel bergerak dengan bla bla bla. Tentukan kecepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Oh iya, tadi itu ada sifat yang menurut saya ya, ada yang ketinggalan di turunan itu. Yaitu apa coba? Ya, jadi tapi kayaknya ini tuh pengennya dia pakai ini sih, pakai apa namanya? Pakai limit ya. Jadi tapi nggak masalah, saya jelasin pakai limit aja. Jadi kecepatan pada saat T-nya sama dengan T detik. Berarti yang namanya yang A ya. Jadi VT, V3 ya. V3 itu atau V menuju 3 itu berarti limit apa nih? X menuju 3 gitu kan? Atau dia pakainya T ya. T menuju 3 dari apa? F, F, FT kurang F3 gitu ya. Jadi FT dikurangi F3 itu F aksen ini ya. Definisinya itu apa tadi itu? Oke, H menuju 0 juga boleh sih. H menuju 0 dikali F 3 plus H gitu ya.
dikurangi F3 dibagi H boleh. Terserah yang mau pakai yang ini juga boleh, definisi turunan. Jadi nanti kalau saya masukin jadinya berapa nih? Akar limit A menuju 0 dari akar 5 kali 3 plus H plus 1 ya, dikurangi akar F3, masukin 3, jadi 5 kali 3 tambah 1 ya. Dibagi berapa? Dibagi H. Terus nanti diuraikan jadi apa nih? Limit H menuju 0 dari, kalau saya percepat nih 16 ya. Jadi akar 5H ditambah 16 ya. Dikurangi akar 16 ya. Dibagi apa? Dibagi H. Nah, dikali harus sekawan ya. Kan ceritanya nggak pakai turunan. Kalau pakai turunan, pakai sifat turunan cepet sih. Cuman ceritanya ini kita nggak pakai turunan ya. Nanti kita coba pakai yang nggak pakai limit ini. Ini dikali sekawan. Itu lalala dan seterusnya. Nanti kalau saya kali jadinya adalah apa? Pasti jadinya adalah limit H menuju 0 dari 5H tambah 16 dikurangi 16 gitu ya. Dibagi H dikali akar 5H plus 16 tambah akar 16. Nanti ini coret 16-nya. Sisanya adalah 5H. H-nya coret sama yang bawah. Jadi ini kalau saya masukin 0 jadinya adalah 5 dibagi langsung aja teman-teman deh. Akar 16 tambah akar 16. Jadi berapa nih? 5/8 deh. Begitu. Kalau mau langsung gimana? Jadi ada turunan namanya turunan ini. Turunan rantai. Jadi kalau misalnya mau nurunin kayak gini. Jadi kalau ada turunan tadi kayaknya di buku nggak ada deh. Jadi kalau saya punya fx sama dengan ya gx dipangkatin n, maka nanti kalau saya turunin jadinya adalah n dikali gx pangkat n-1 dikali g aksen. Jadi dikali turunan dalam. Jadi kalau saya punya fx sama dengan akar 5t plus 1, ini turunannya adalah apa? Ini kan sama dengan 5t ditambah 1 pangkat setengah ya. Ya, Pak. Ya, jadi ntar kalau saya turunin f aksen x-nya sama dengan setengah, saya percepat ya. Sorry, saya tidak konsisten. Ini maksudnya t ya. Ini t ya. Jadi tadi sampai mana? Jadi setengah kali 5t plus 1 pangkat min setengah dikali 5. Nah, dikali turunan dalamnya. Jadinya ntar 5/2 dikali 1 per akar 5t tambah 1. Jadi f aksen ti-nya ini kan sama dengan, sorry ini s harusnya ya. Ini s. Nah ini s aksen itu nanti sama dengan vt ya. Jadi vt-nya adalah 5/2 akar ini. Jadi kalau misalnya pengen tahu v3 sama dengan 5/2 kali akar 5 kali berapa? 3 tambah 1 ya. Jadi ini akar 16. 4 kali 2 8. Jadi 5/8. VT-nya berapa ya? Tadi VT-nya udah tahu ya. VT-nya ini 5/2 akar 5t plus 1. Oke, gitu ya. Cukup aja ya teman-teman ya. Nanti ini silakan coba deh. Boleh coba sendiri aja. Ya, jadi poinnya adalah turunan Y-nya adalah ln X ya. Ln X. Turunan ln X itu per X ya. Jadi nanti M-nya sama dengan Y aksen pada saat di titik 1,0. Jadi di 1 ya. Jadi sama dengan adalah 1 per X pada saat X1. Jadinya 1. Sip gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kak, maaf sedikit aja Kak. Boleh, boleh. Sedikit ketinggalan yang tadi yang nomor 3 itu kenapa dikali sekawan ya Kak? Itu kan itu kan pecahannya bukan di pembilang. Akarnya bukan di pembilang. Oh enggak harus di pembilang malah. Enggak harus di pembilang, harus dikali sekawan. Harus dikali sekawan. Namanya disebutnya limit bentuk
akar min akar ini harus dikali sekawan. Oke. Jadi dulu itu zaman SMA gitu ya. Kenapa dianya selalu di bawah? Karena memang judulnya itu kadang suka nggak di highlight. Jadi judulnya itu adalah merasionalkan penyebut. Judulnya itu merasionalkan penyebut. Kan dulu zaman dulu kan misal belajar nih sekawannya misal contoh 2 dibagi akar 3 dikurang akar 2. Ini rasional nggak? Ya pasti rasional ya karena ada akar. Ini rasional. Kalau ini rasional nggak? Irasional juga. Karena dia akar kan gitu ya. Akar yang nggak bisa dijadiin pecahan. Ini irasional. Ini irasional. Dua-duanya irasional. Dua-duanya irasional. Tapi di judulnya itu merasional penyebut. Penyebut tuh bagian bawah. Bagian bawahnya rasional nggak? Enggak. Kalau ini bagian bawahnya rasional nggak? Iya. Iya, Betul. rasional. Nah, judulnya itu merasionalkan penyebut. Makanya selalu yang dikali sekawan tuh saat di bawah. Gitu. Jadi akar 3 tambah akar 2 gitu. Akar 3 tambah akar 2 dan seterusnya. Karena kita pengennya adalah apa? Kita pengennya adalah merasionalkan penyebut. Itu yang di highlight-nya. Nah, kalau di limit kan nggak harus kan sebenarnya penyebut nggak harus rasional, suka-suka dia ya. Cuman ini tuh ada khusus merasionalkan penyebut. Nah, kalau di sini karena bentuknya 0/0, tekniknya dikali sekawan. Biar apa? Biar ketika dikali nanti ada yang dicoret di sini haknya. Gitu. Oh iya, pernah. Oke. Baik, Poinnya itu sih. Sip ya. Oke. Makasih, Kak. Cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan makin paham. Kalau kecepatan saya mohon maaf. Kalau terlalu mudah juga mohon maaf. Bisa terlalu mudah. Mungkin di modul 6, 7, 8, 9 kayaknya mulai makin menantang sih. Ya, begitu ya teman-teman. Saya cukupin. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di di grup ya, bisa di chat. Seperti biasa nanti kalau ada yang perlu dibahas nanti kita coba bahas sebisa saya ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi hari ini mungkin agak molor tadi yang sudah nunggu dari jam 1 ada. Mohon maaf ya. Jadi mungkin ke depannya mungkin ya. Mungkin nih ke depannya bisa jadi akan mulai dari jam 4 lagi ya. Mungkin ya. Mudah-mudahan teman-teman pada bisa. Mungkin tapi nanti H-1 atau seperti tadi misalnya pagi-paginya nanti saya akan coba infokan Sabtu depan kita mulai jam berapa ya, antara jam 1 sama jam 4. Ya, oke, sampai ketemu lagi teman-teman di pekan depan. Tetap semangat. Yang belum ngerjain tugas segera ngerjain tugas ya. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.